Baik, selamat siang. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek akhir JST. Kelompok kami berisi oleh Christian Arthur, Imam Wahyudi Ramadhani, saya sendiri Jefon Nera Putra, dan Jafar Sigal Azam. Next. Deskripsi. Pertama, dataset yang digunakan adalah Heart Attack Analysis and Prediction Dataset. Data yang terdiri dari 13 fitur dan satu label yang berisi 1 atau 0, data akan digunakan untuk melatih bobot pada jaringan saraf tiruan dan memprediksi apakah dengan fitur yang tersedia menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki serangan jantung atau tidak. Next. Berikut ini ada deskripsi fitur. Yang pertama ada age, umur pasien, seks, jenis kelamin pasien, eksam, latihan induksi angina, CA, jumlah pembuluh darah besar, CP, chest pain, tipe pada sakit data, yang ada nilai 1 tipikal angina, 2 atipikal angina, 3 non-anginal pain, 4 asimptomatik. Lalu ada atribut BPS, yaitu tekanan darah saat istirahat. Lalu ada kolesterol dalam mg atau DL berdasarkan sensor BMI. Lalu ada FBS, yaitu tekanan darah setelah puasa. Next. Berikutnya ada REST ECG, yaitu hasil elektrokardiofagi saat istirahat. Value 0 artinya normal, 1 artinya memiliki kelainan gelombang ST sampai T. Lalu value 2 menunjukkan kemungkinan atau pasti hipertrofi vertikal kiri menurut kriteria STES. Lalu ada talak, detak jantung maksimum tercapai, lalu targetnya ada 0 dan 1. 0 artinya kemungkinan serangan jantung lebih kecil, 1 kemungkinan serangan jantung lebih besar. Lalu ada all peak, depresi ST yang diinduksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Berikut ini ada tampilan datasetnya. Yang pertama tadi age, sex, CP, sampai dengan output. Lalu diperlihatkan nilainya dari 0 sampai 4. Berikutnya. Berikutnya di sini ada gambar distribusi data dari tadi, dataset tadi. Next. Sama ini juga ada 6 dataset tadi. Lalu di sini ada ringkasan data dari edge sampai output yang berisi nanti count, min, STD, min 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimumnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, Jafar. Ya, berikutnya yaitu ada pre-processing. Yang pertama dilakukan yaitu kita akan mendeteksi outlier. Terdapat outlier pada fitur TBPS dan call yang berupa kolesterol. Next. Kemudian terdapat juga outlier pada fitur talak, outpeak, CA, dan TAL. Nah, kemudian dilakukan normalisasi benchmark pada fitur-fitur tersebut yang kemudian akan ditampilkan outlier setelah normalisasi. Nah, kemudian pada ini dapat dilihat outlier setelah normalisasi yaitu nilai maksimum dan nilai minimumnya yaitu 1 dan 0 kan setara gitu. Untuk semua fitur. Next. Untuk fitur berikutnya juga setara. Nah, terdapat tidak balance-nya data. Oleh karena itu dapat dilihat pada untuk sebelum balancing data dengan metode smooth yaitu satunya memiliki nilai sebesar 110 dan satunya sebesar 150. Next. Kemudian dilakukan balancing data dengan smooth sehingga didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu data dari fitur dari kelas 0 dan 1 dengan nilai 137. Kemudian dilakukan penghapusan outlier sehingga yang tadinya terdapat pada fitur TBPS dan call tidak ada lagi outlier. Next. Berikut juga pada fitur-fitur ke-6 fitur yang ada, namun terdapat bug pada fitur talak dan fitur satunya. Next.
Dapat dilihat tampilan hasil akhir dari distribusi data yang ada untuk setiap fiturnya. Juga untuk 5 fitur yang ada. Untuk percobaan dengan algoritma Adalin akan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christian Arthur. Yang pertama adalah algoritma Adeline. Nah, algoritma Adeline ini memiliki konfigurasi dengan fungsi aktivasi adalah step biner, dan kemudian nilai epochnya adalah 1000, kemudian memiliki nilai alpha dan nilai error yaitu 0,1. Nah, kemudian kami menguji algoritma Adeline sebelum hapus outlier dan sebelum balancing. Kami mengadakan 5 k-fold dengan rata-rata k-fold adalah sekitar 68%, dan standar deviasi sekitar 7%. Kemudian pada proses testing dengan data latih 80% dan data testing 20% menghasilkan akurasi sekitar 68,85%. Nah, ini tampilan dari confusion metric algoritma Adeline sebelum hapus outlier dan sebelum balancing. Oke, selanjutnya adalah algoritma Adeline setelah menghapus outlier dan sebelum balancing menghasilkan rata-rata yaitu 61% dan kemudian standar deviasi sekitar 12%. Dan kemudian dengan testing dengan sama yaitu 80 dibanding 20 menghasilkan akurasi 61%. Dan ini merupakan confusion metric dari algoritma Adeline sebelum menghapus outlier dan sebelum balancing. Setelah menghapus outlier dan sebelum balancing. Dan kemudian ketika kita pada algoritma Adeline menghapus outlier dan balancing mendapat rata-rata k-fold sekitar 68% dan kemudian standar deviasi 9%. Dan kemudian untuk proses testing dengan konfigurasi 20 banding 80 menghasilkan akurasi 69%. Dan berikut merupakan confusion metricnya. Nah, dari hasil perbandingan Adeline tersebut, kami mendapatkan bahwa dengan outlier memiliki akurasi yang lumayan, yaitu sekitar 68% dan 76%. Dan kemudian pada proses testing dengan nilai yang sudah di-balance, yaitu mendapat 69%, dan cross validation tertinggi di balance, yaitu 69%. Dan kemudian untuk algoritma Adeline menggunakan konfigurasi yaitu step bipolar dengan learning rate 0,1 dan jumlah epoch 1000. Kemudian kami melakukan pengujian yaitu sebelum hapus outlier dan sebelum balancing dengan k-fold 5 menghasilkan rata-rata sekitar 55% dengan standar deviasi sekitar 3%. Dan pada proses testing dengan konfigurasi 80 untuk testing dan 80 untuk latih dan 20 untuk testing menghasilkan akurasi 50%. Dan ini merupakan confusion metricnya. Dan kemudian setelah menghapus outlier dan sebelum di balancing, k-fold menghasilkan rata-rata 57% dan kemudian standar deviasinya sekitar 10%. Dan kemudian dengan proses testing kami mendapatkan akurasi 59%. Dan berikut merupakan confusion matrixnya. Dan next, untuk setelah hapus outlier dan balancing pada algoritma Adeline, kami mendapatkan rata-rata sekitar 49% dengan standar deviasi 11%. Dan kemudian pada proses testingnya dengan 80% data latih dan 20% data testing menghasilkan 51%. Sekitar 51%. Dan kemudian berikut adalah confusion matrixnya. Nah, ini merupakan ringkasan dari hasil algoritma Adeline. Didapatkan nilai k-fold mean tertinggi pada outlier, bukan outlier yaitu 57%, dan kemudian untuk standar deviasi paling sedikit yaitu pada outlier yaitu sekitar 3%, dan kemudian untuk testingnya pada not outlier memiliki tertinggi yaitu sekitar 59%, dan cross validation juga not outlier dengan poin sekitar 59%. Oke. Kemudian algoritma SOM. Untuk algoritma SOM ini kami menggunakan jumlah klaster 2 karena kelasnya 2, dan kemudian learning rate-nya adalah 0,5, dan jumlah B adalah 0,5 juga, dengan jumlah epoch 1000, dan metode jarak adalah Euclidean distance. Nah, kemudian algoritma SOM sebelum menghapus outlier dan sebelum balancing menghasilkan nilai siluet sekitar 0,25 dan kemudian akurasi sebesar 71%. Dan kemudian setelah menghapus outlier dan sebelum balancing, algoritma SOM menghasilkan skor siluet 0,26 dan kemudian akurasi sebesar 71,87%. Nah, kemudian kami
menghapus outlier dan kemudian membalancing datanya, kami mendapatkan siluet sekitar 0,2454 dan akurasi sebesar 64%. Berikut ringkasannya, dan kemudian akurasi tertinggi dimiliki oleh outlier, yaitu sekitar 71%. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma Alfiki. Nah, ini untuk arsitekturnya itu Alfiki memiliki layar 0,1, lalu nilai B juga 0,1, jumlah F-nya 1000 dan metode jarak itu Euclidean distance. Jadi di sini kita sebelum hapus outlier dan sebelum balancing, jadi menguji dengan kavote 5, menghasilkan rata-rata sebesar 75% dengan standar deviasi sebesar 0,05. Lalu lakukan testing dengan 80/20, menghasilkan akurasi sebesar 77%. Nah, ini untuk confusion matrixnya. Nah, lalu setelah menghapus outlier dan sebelum balancing, diuji dengan kavote 5, menghasilkan rata-rata sebesar 77% dengan standar deviasi sebesar 0,05. Lalu dilakukan proses testing dan menghasilkan akurasi sebesar 82%. Nah, ini untuk confusion matrixnya. Lalu selanjutnya dihapus outlier dan lakukan balancing. Untuk uji kavote 5, menghasilkan rata-rata sebesar 79% dengan standar deviasi sebesar 0,03. Nah, lalu lakukan proses testing dengan akurasi 78%. Nah, ini untuk confusion matrixnya untuk Alfiki. Nah, ini jadi perbandingannya. Nah, untuk kavote mean dan kavote deviasi itu paling bagus tuh pada saat data itu sudah di balance. Nah, lalu untuk testing dan cross validation-nya paling baik itu saat sudah hapus outlier namun belum di balance sebesar 82%. Nah, selanjutnya algoritma backpropagation. Nah, ini untuk arsitekturnya yaitu fungsi aktivitas itu segment biner dengan jumlah neuron itu input layarnya 13 sesuai fiturnya, lalu hidden layer neuronnya sebesar 16 dan output layarnya sebanyak 2. Nah, untuk layar data itu 0,1 dan maksimum error juga 0,1, lalu jumlah echo-nya itu 1000. Untuk sini errornya memakai MSE. Nah, setelah itu ini untuk sebelum yang hapus outlier dan sebelum balancing diuji kavote 5, menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 82% dengan standar deviasi 0,052. Lalu dilakukan proses testing dengan akurasi sebesar 75%. Ini untuk confusion matrixnya. Lalu setelah hapus outlier tapi sebelum balancing diuji kavote 5, menghasilkan rata-rata sebesar 77% dengan standar deviasi sebesar 0,09. Lalu pada proses testing menghasilkan akurasi sebesar 76%. Ini untuk gambaran confusion matrixnya. Nah, lalu setelah dihapus outlier dan sesudah balancing, kavote-nya menghasilkan rata-rata sebesar 88% dengan standar deviasi sebesar 0,017. Lalu dilakukan proses testing menghasilkan akurasi sebesar 87,5%. Nah, ini untuk confusion matrixnya. Jadi perbandingan hasil algoritma itu untuk backpropagation algoritma terbaik itu pada saat data itu sudah di balance dan sudah dihapus outlier-nya dengan nilai kavote mean sebesar 88%, untuk kavote deviasinya sebesar 0,017, lalu untuk testing dan cross validation-nya sebesar 87,5%. Nah, hasil akhirnya ini untuk perbandingan hasil akhir antara algoritma saat data masih ada outlier-nya. Di sini terlihat bahwa untuk kavote mean paling baik itu untuk paling itu algoritma backprop sebesar 82%. Lalu untuk kavote deviasi paling bagus itu Madeleine sebesar 0,035. Lalu untuk testing dan cross validation-nya itu paling baik itu Alfiki sebesar 77%. Nah, ini untuk hasil antara algoritma setelah data dihapus outlier-nya. Nah, untuk kavote mean itu Alfiki dan backprop memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 77,8%. Nah, untuk kavote deviasi paling baik itu Alfiki sebesar 0,058. Lalu untuk testing dan cross validation itu paling baik itu Alfiki sebesar 82,6%. Nah, ini untuk data yang sudah di-balance dan dihapus outlier-nya, terlihat bahwa yang paling baik itu sini backprop dengan kavote mean sebesar 88%, untuk deviasi sebesar 0,017, untuk testing dan cross validation itu sebesar 87,5%. Nah, jadi ini perbandingan hasil akhir. Jadi setelah kita rata-rata dari setiap percobaan 3 percobaan tersebut, maka didapatkan bahwa untuk kavote mean itu paling bagus tuh backprop sebesar 82,8%. Dan untuk deviasi itu paling baik itu Alfiki sebesar 0,049. Lalu untuk testing dan cross validation itu paling baik itu backprop sebesar 79%. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk data yang masih memiliki outlier, algoritma terbaik itu Alfiki dengan akurasi sebesar 77%. Nah, untuk data yang tidak memiliki outlier tapi sebelum balancing,
algoritma terbaik itu adalah FVK dengan akurasi sebesar 82%. Lalu untuk data yang balance itu, algoritma terbaik itu adalah backpropagation dengan akurasi sebesar 87%. Nah, untuk sel akhirnya atau rata-rata dari setiap percobaan, algoritma yang terbaik adalah backpropagation dengan akurasi sebesar 79%. Dan ini untuk lapirannya datasetnya kami ambil dari Kaggle, lalu juga ada link untuk Google Colab. Nah, baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.